Halo, apa kabarnya kalian hari ini? Wiran harapkan kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang tekanan zat cair. Kita kemarin sudah mempelajari tentang tekanan zat padat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita pimpin kegiatan kita hari ini dan awali dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kamu, teman, dan keluarga kamu, serta lingkungan. Oke, Wiran akan pimpin secara Katolik yang beragama lain dapat menyesuaikan. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat berkumpul secara virtual Bapa di dalam YouTube ini. Bapa, berkatilah segala pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat untuk diri kami serta lingkungan. Bapa, kami berdoa juga untuk para tenaga medis di luar sana yang sedang mengurangi pandemi COVID ini. Berkatilah mereka untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan dapat menjadi berkah untuk orang lain. Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga kami, sertailah dan berikanlah mereka kesehatan. Kami berdoa untuk Mama dan Papa kami yang berjuang di sana, bekerja untuk kami yang sedang belajar. Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah siap belajar. Wiran akan tampilkan PowerPoint di layar. Nah, sesuai dengan topiknya yaitu tekanan zat cair. Wiran ucapkan selamat datang dan Wiran harapkan kalian semangat untuk mengikuti sesi belajar yang seru ini. Wiran akan next. Nah, pastikan kalian sudah meletakkan buku catatan alat tulis di depan kalian ya. Kemudian yang Bu Ira minta terakhir, yang paling penting yaitu adalah fokus. Jadi kurang lebih selama 1 jam pembelajaran, kita akan mempelajari bab ini dengan fokus. Oke? Nah, sebelum kita next, untuk tekanan zat cair, Bu Ira akan sedikit mereview tentang tekanan zat padat yang sudah kita pelajari kemarin. Bagaimana cara mereviewnya? Jadi Bu Iren akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalian jawab di kolom komentar dengan sopan dan sesuai dengan jawaban kalian. Ya, tidak melihat jawaban teman yang lainnya yang berada di atas atau sudah menjawab. Ya, jadi sesuai dengan keyakinan kalian, kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Soal yang pertama, Bu Iren mau tanya, tekanan zat padat ada berapa faktor yang mempengaruhi? Wiran hitung mundur dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bu Iren berikan tambahan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Simbol dari tekanan. Wiran ulangi. Simbol dari tekanan. Wiran berikan waktu 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good job. Wiran next. Satuan dari tekanan. Wiran berikan waktu 10 detik dari sekarang. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good job. Pertanyaan yang ketiga, simbol dan satuan dari gaya. Silakan dituliskan di kolom komentar. Biren berikan waktu 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good job. Sekarang simbol dari luas penampang. Wiran hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good job. Pertanyaan selanjutnya. Satuan dari luas penampang. Wiran berikan waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good job. Jadi di tekanan simbolnya adalah P kapital. Satuannya Pascal. Oke, gaya adalah simbolnya F, ya, satuannya Newton. Luas penampang simbolnya adalah A. Luas penampang simbolnya adalah A. Satuannya meter persegi. Bira next. Oke. Hari ini tanggal 10 November 2020 di hari Selasa ya. Di sini ada sedikit quotes. Wah, ketika aku berbicara, aku hanya mengulang apa yang aku tahu. Ketika aku mendengarkan, aku belajar sesuatu yang baru. Oke, jadi di sini Wiran harapkan kalian dapat mendengarkan dengan baik. Nah, KD-nya 3.8 dan 3.8 dan 4.8 masih sama seperti penjelasan di tekanan zat padat yang sudah Wiran jelaskan ya. Nah, perlu diperhatikan di indikator pencapaian kompetensi ada 3, yaitu menghitung tekanan menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua, menghitung tekanan menggunakan hukum Pascal. Ya. Yang ketiga, menentukan tekanan menggunakan konsep Archimedes. Jadi ada tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan Archimedes. Kita next. Di tekanan zat cair ada 3 subbab yang penting, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Bisa kalian perhatikan di gambar ini. Ya, ini gambar yang pertama. Maaf, warnanya terlalu terang. Gambar yang pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, gambar-gambar ini itu berkaitan tentang hidrostatis, Archimedes, dan Pascal. Untuk mempelajarinya, kita lanjut saja supaya tidak kepo-kepo lagi. Ya. Kita next. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama yaitu tekanan hidrostatis. Di sini ada 2 gambar yang Ibu ilustrasikan, gambar yang pertama dan gambar kedua. Nah, Wiran harapkan kalian dapat memperhatikan gambar ini dengan baik. Sekarang pertanyaannya, sebutkan persamaan dari gambar 1 dan gambar 2. Apapun yang kalian pikirkan ya tentang gambar 1 dan gambar 2, kesamaannya tulis di dalam kolom komentar. Wiran berikan waktunya dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wiran ulangi,
kesamaan dari gambar 1 dan gambar 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good job. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Apakah perbedaan dari gambar yang pertama dan gambar kedua? Perhatikan baik-baik. Apa perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Silakan tuliskan di dalam kolom komentar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biren ulangi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good job. Terima kasih. Nah, persamaannya, ya mungkin ada yang menjawab, Wiren sama-sama di air, sama-sama di laut. Iya, benar, tidak salah, sama-sama di laut. Ya. Kemudian perbedaannya, Wiren yang satu menggunakan kacamata dan hanya ada pipa ya untuk menghubungkan antara pernapasan manusia dengan udara yang ada di atas air. Nah, perbedaannya lagi yaitu kita perhatikan di gambar yang kedua. Pada gambar kedua, dia membutuhkan tabung oksigen. Ya, artinya gambar kedua itu menyelamnya di kedalaman yang lebih jauh dari gambar yang pertama. Maka dari itu dia membutuhkan tabung oksigen karena kalau pipanya panjang sekali ya belum tentu nanti saat kita menyelam tiba-tiba ada ikan-ikan ya, berarti kan kesenggol-senggol nanti tuh pipanya. Maka dari itu untuk mempermudah kegiatan manusia juga di dalam laut, maka digunakan tabung oksigen. Ya. Nah, itu perbedaannya. Yang pertama tadi, itulah perbedaannya, yaitu ada di kedalaman. Yang pertama tadi kedalamannya mungkin tidak terlalu jauh Bu Iren dari permukaan air. Nah, yang kedua ini dalam, jadi agak jauh dari permukaan air. Nah, tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh kedalaman. Ya, jadi selain dari massa penyelam, itu ada kedalaman. Nah, apakah kalian yang bisa berenang dan sudah pernah mencoba berenang ya, saat di kedalaman 1 meter mungkin, kemudian 2 meter, dan di keadaan 5 meter. Nah, kalau berenang terlalu lama di dalam keadaan kurang lebih 5 meter, kuping kalian akan terasa sakit ya, karena itu ada tekanannya. Jadi semakin dalam kalian menyelam, ya, maka tekanannya semakin besar. Begitu. Nah, tekanan hidrostatis dirumuskan. Bu Iren tuliskan, Bu Iren cari dulu kontrolnya supaya terlihat jelas. Oke, tekanan hidrostatis persamaannya adalah karena tadi tekanan berarti P. Hidrostatis kita ambil huruf depannya H. Jadi pH sama dengan Rho kali G kali H. Ya, Bu Iren menghafalnya begini. Rho GH. Rho GH. Bu Iren, tadi pH itu apa? pH itu adalah tekanan hidrostatis.
Oke, kalian tulisnya di buku catatan yang rapi ya, nak. Rho adalah massa jenis. Bu Iren, massa jenis apa? Ini adalah massa jenis zat cair. Oke, G sudah tidak asing lagi, yaitu gravitasi. H adalah ketinggian. Oke, tekanan hidrostatis tekanan hidrostatis satuannya adalah N per meter kuadrat. Oke. Kemudian massa jenis zat cair adalah kilogram per meter kubik. Ya, gravitasi tentunya meter per second kuadrat. Ketinggian meter. Oke. Nah, di Rho, ya, Rho tadi ini adalah massa jenis zat cair, persamaannya Rho sama dengan massa per volume. Massa per volume. Ya. Bu Iren ulangi, pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair, G gravitasi, H adalah ketinggian. Jadi rumus tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho kali G kali H. Ya, karena tadi ada hubungannya dengan kedalaman atau ketinggian dari permukaan, kemudian ada gravitasi dan ada massa jenis zat cair. Tadi persamaannya adalah sama-sama di laut, berarti ada jenis zat cairnya. Oke, Bu Iren akan next. Nah, kita lanjut yaitu bejana berhubungan. Bisa kalian perhatikan di gambar paling kiri ya. Jadi di sini ada beberapa bentuk ya. Kemudian diisi dengan zat cair. Kemudian di sini ada seperti ganjelan ya atau batu. Atau batu. Nah, yang ada di sini. Nah, perhatikan di sini. Tinggi zat cair itu di sini sama, ya. Walaupun banyak bentuknya di sini ada yang lurus saja, ini ada yang agak miring, kemudian ini ada lingkaran dua seperti bentuk labu ya. Nah, tapi di sini ketinggian airnya sama. Nah, ini mengapa? Karena jika bejana berhubungan, ini kan berhubungan ya. Berhubungan, jika diisi oleh zat cair yang sama, jenis yang sama, dalam keadaan seimbang pada permukaan zat cair, dalam bejana-bejana itu, maka akan terletak pada satu bidang datar. Nah, yang ini Bu Iren berikan garis warna merah ya. Dia berarti satu bidang datar, segaris. Oke, nah hukum bejana berhubungan tidak berlaku jika ada tiga ya. Yang pertama, jika salah satunya tertutup, misalkan yang ini ditutup, ya, ini sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang kedua, jika ada diisi dua atau lebih dari jenis zatnya, misalkan ada air, ada minyak, terus ada sirup, nah itu sudah bukan teori tentang bejana berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah digoyang-goyang atau digerakkan ya. Maka itu sudah lagi bukan teori atau hukum bejana berhubungan. Oke, kita next.
Nah, mari kita latihan tentang tekanan hidrostatis. Wiran akan bacakan, kalian siapkan satu lembar kertas atau di buku catatan kalian yang lebih bagus. Wiran akan bacakan, pada sebuah dasar kolam air dideteksi oleh alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan Wiran ulangi. Pada sebuah dasar kolam air dideteksi oleh alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan angka 5000 PA atau Pascal. Massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter kubik. Pertanyaannya, berapakah kedalaman kolam air tersebut? Nah, seperti biasa jika menemukan soal, kalian harus tahu dulu apa yang diketahui dan ditanyakan. Oke, dari kata yang pertama, kalimat yang pertama. Pada sebuah dasar kolam air dideteksi oleh alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan angka 5000 PA atau Pascal. Berarti di sini ada tekanan hidrostatis. Simbolnya apa? pH, Bu Iren, bocor. Kita lanjut, massa jenis zat air. Apa simbolnya? Rho, Bu Iren. Kita sudah tahu pH, sudah tahu Rho. Kemudian yang ditanyakan kedalaman, berarti apa? H. Ditanyakan, maka kita tulis. Diketahuinya apa? Kemudian ditanya. Oke, Bu Ren berikan waktu untuk kalian menulis diketahui dan ditanya, Bu Ren. Tunggu. Oke, sudah. Kita next. Ya, berarti P-nya atau pH itu 5000 Pascal, Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya H. Maka kita pakai rumus apa tadi? Rumus Rho GH. Ya. Maka kita pakai pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya berapa? pH-nya berapa? 5000 Wiren. Sama dengan Rho 1000 kali 10 kali H. Kali H. Nah, kalikan dulu ya. 5000 sama dengan 1,0000 kali H. Berarti berapa H-nya? Kalau H yang ditanya berarti yang 10.000 yang pindah ya. Maka jadi H sama dengan 10.000 dibagi 5.000. Oh, sorry. Kalau H yang ditanya, maka 10.000 yang dipindahkan. Maka H sama dengan 5.000 dibagi 10.000. Apa yang bisa dicoret? Nolnya, Bu Iren. Ini ada 3 yang bawa coret 3. Maka jadi 5 per 10. 5 bagi 10 berapa? 0,5. Ketinggiannya tadi H, satuannya adalah meter. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, Wira berikan waktu kalian untuk mencatat. Ya, silakan. Oke, kalau sudah kita next. Nah, sekarang di hukum Archimedes. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar kapal selam ya. Pertanyaannya,
apa gambar yang ada di samping ini? Mengapa tidak jatuh dan tenggelam? Oke, mari kita perhatikan video berikut ini. Jadi, kenapa gambar yang di samping ini adalah kapal selam tidak jatuh dan tenggelam, padahal dia berat, ya? Dia terbuat dari besi, baja, dan diisi dengan peralatan yang berat juga. Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini nggak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudera. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Gelora Bung Karno, dan beratnya sama kayak 100.000 gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudera buat pesawat-pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam, di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam, dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudera luas. Dan mulai sekarang kita pun bisa request ke abang supaya bikin ruang udara di dalam bakso agar mengapung di mangkuk biar gampang dimakan. Seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for. Oke, jadi rahasianya adalah ada ruang untuk ada ruang untuk diisi udara, ya. Nah, bagaimana kalau si kapal selam ini dapat tenggelam, ya? Jadi kan kapal selam tadi berada di atas, misalkan di pelabuhan, ya. Kemudian untuk menyelam dia kan perlu beban. Maka tadi yang ada ruang untuk udara, dia akan diisi oleh air, sehingga kapal menjadi berat. Nah, kalau kapal mau diposisikan naik ke permukaan, maka tadi air yang berada di ruang udara itu ya akan dikeluarkan kembali, sehingga yang berada di dalam ruangan itu hanya udara. Jadi teknisnya ada sebuah ruangan yang difungsikan untuk diisinya udara dan diisinya air. Jadi ini bisa dikondisikan jika kapal ingin berada di permukaan atau di kedalaman tertentu seperti itu. Oke, Miriam, next. Nah, di hukum Archimedes ini ada pernyataan bahwa jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas, yaitu gaya apung, yang sama besar dengan berat jenis zat cair yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Nah, perhatikan di sini ada 3 gambar, yaitu terapung, ya, kemudian tenggelam, kemudian melayang. Oke, keadaan yang pertama adalah terapung, tenggelam, dan melayang. Nah, di sini jika terapung berarti F apungnya lebih besar daripada berat
benda tersebut. Nah, kalau tenggelam berarti benda tersebut lebih berat dari gaya apung. Jika melayang, gaya apung nilainya sama dengan berat benda tersebut. Begitu. Itu konsepnya sama dengan kapal selam yang tadi. Kalau dia mau ada di atas permukaan air, ya, maka F apungnya harus lebih besar daripada beratnya. Ya, kemudian kalau mau dia tenggelam, F apungnya harus lebih kecil dari berat benda tersebut. Kalau dia mau melayang, F apung harus sama dengan berat tersebut. Oke. Nah, di sini ada gambar F apung sama dengan W atau berat ya. Nah, F apung disimbolkan dengan FA, kemudian WBU atau berat benda di udara, dikurangi dengan WBA atau berat benda di air. Jadi, gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Persamaannya adalah FA sama dengan Rho kali G kali volume. FA kali Rho kali G kali volume. Kalau yang tadi Rho kali G kali H. Nah, kalau gaya Archimedes ini ada volume, hanya diganti volume. Oke, FA gaya apung, satuannya M. Rho C adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G, percepatan gravitasi meter per second kuadrat. VCP, volume zat cair yang dipindahkan. Satuannya meter kubik. Kita next yaitu hukum Pascal. Ya. Sebelum next, Bu Ira lupa tadi menjelaskan ada bagian tentang tekanan. Kenapa di kedalaman tertentu dia lebih besar tekanannya? Mari kita perhatikan. Nah, jadi di sini diilustrasikan ada sebuah bak ya, diisi dengan air. Kemudian Bu Iren isikan dengan air penuh. Oke, di sini Bu Iren beri penggaris ya, kemudian tanda. Nah, kita cek sekarang di kedalaman 0 meter ya dari permukaan senilai 101,519 kilopascal. Kemudian di kedalaman 1 meter kita cek jadi 111. Tadi berapa? 101 kurang lebih ya. Sekarang jadi 111. Sekarang kita turun lagi ke bawah. Jadi 121. Oke. Turun lagi ke bawah jadi 130. Maka semakin dalam ya, semakin dalam ke permukaan tanah ya. Kan tadi di atas permukaan air ke bawah, maka tekanannya semakin besar. Oke. Kita coba lagi. Nah, yang ini. Kita cek. Misalkan Bu Iren mau isi air, apakah kita cek di keadaan yang pertama ini ya, dengan keadaan yang kedua, airnya akan beda posisi, kita cek. Iya, ternyata kalau diisi air, tingginya itu sama. Kita coba kuras ya. Kita cek. Nah, tingginya sama kan? Kayak gitu. Oke, lagi. Sedikit lagi. Nah, tingginya itu sama di keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua. Jadi bentuk apapun itu ketika dia tidak tertutup atasnya maka ketinggiannya sama. Oke, kita lanjutkan ke slide. Hukum Pascal, yaitu gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup, ya,
tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Persamaannya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, jadi nanti kalau hukum Pascal tuh yang seperti apa sih, Bu Iren? Nah, misalkan ini ada pipa ya. Sorry, gambarnya terlalu indah. Ya, kalian dapat menggambarnya lagi dengan rapi. Nah, oke, jadi di tekanan Pascal ini seperti ini. Ini adalah permukaan yang pertama, kemudian ini adalah permukaan yang kedua. Nah, keterangannya F1 itu apa? F itu gaya ya, diingat-ingat F itu gaya. Berarti gaya yang bekerja di bidang pertama. F2 gaya yang bekerja di bidang kedua. A1 adalah luas penampang di bidang 1, A2 luas penampang di bidang 2. Nah, perlu kalian ketahui kalau di soal nanti ada jari-jari atau diameter, berarti kita gunakan lagi rumusnya A sama dengan Rho kali R kuadrat atau Pi per 4 kali D kuadrat. Itu tergantung soalnya yang diketahui jari-jari atau diameter. Tapi kalau yang diketahui sudah luas, maka tidak perlu lagi pakai persamaan rumus jari-jari atau diameter. Seperti itu ya. Kita next. Nah, di sini kita latihan hukum Pascal. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada keadaan 1 dan keadaan yang 2. Ya, di sini adalah keadaan yang pertama, ini keadaan yang kedua. Yang pertama, seperti biasa, kalau mendapatkan soal, kita harus tahu dulu diketahui dan ditanya. Diketahui. Ya, di keadaan 1 dulu, kita cek. Kuasa ini F ya, gaya kuasa. Berarti F1 sama dengan 120 Newton. Kemudian di keadaan 1 juga A1 sama dengan 4 cm persegi. Kemudian di keadaan kedua itu ada A2 200 cm persegi. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah gaya yang dihasilkan oleh penghisap beban. Ya, berarti yang ditanya adalah F2. Oke, maka tadi rumusnya jawab F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Good job. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang ditanya adalah F2. Nah, Bu Iren di sini sentimeter, sini sentimeter. Diubah tidak? Boleh diubah, boleh tidak. Kalau tidak, asalkan sama-sama sentimeter. Ingat, kalau tidak diubah boleh, tapi sama-sama dengan sentimeter. Kalau yang satunya meter, yang 1 sentimeter itu harus dirubah. Seperti itu ya. Berarti F1 tulis langsung 120, A1-nya 4 ya. F2-nya tidak tahu, belum tahu ya. Kemudian A2-nya 200. Kalau ketemu soal seperti ini harus diapakan lagi? Ini pakai matematika ya, jangan lupa. Kali silang Bu Iren, good job. Berarti F2 dikali 4 sama dengan 120 kali 200. Ya, berarti F2-nya Bu Iren sama dengan 120 kali 200 per 4. Iren, saya mau bagi 12 bagi 4. 3 sisa 1 berarti 30 kali 200. Jadinya berapa F2? 3 kali 2, 6. 0-nya sesuaikan 1, 2, 3. Taruh 3. Waga. Satuannya Newton. Berarti hasilnya adalah 6.000 Newton. Ya, C. Nah, gampang kan? Tidak usah dibikin pusing. Oke, tadi sudah kita pelajari hukum Pascal, hukum Archimedes, dan tekanan hidrostatik, serta hukum bejana berhubungan. Oke, sudah ada 4 hal yang kita pelajari hari ini.
Nah, silakan Wiren berikan waktu kalian untuk mencatat. Oke, sudah. Kita next. Nah, rangkuman dan refleksi. Oke, mari kita ingat-ingat kembali. Tadi kita sudah mempelajari tentang tekanan hidrostatis, kemudian hukum Archimedes, hukum bejana berhubungan, dan hukum Pascal. Ya, sudah ada 4 hal yang kita pelajari. Silakan kalian refleksikan dan tulis di GC. Jadi di kolom komentar kalian submit, kemudian kalian isi di kolom komentar refleksinya. Jadi tugas hari ini adalah rangkuman dan refleksi, menulisnya di Google Classroom kalian di kolom komentar pribadi. Oke, yang di swipe up naik ke atas, kemudian biasanya kalian lampirkan tugas. Nah, ini langsung saja ditulis di kolom komentar pribadi, begitu ya. Oke, tidak terasa pelajaran hari ini sudah selesai. Ya, tadi di awal kita sudah berdoa, maka di akhir juga kita tutup dengan doa. Baik, Wiran akan pimpin secara Katolik yang beragama lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang indah pada hari ini sehingga kami belajar dan mampu melampaui 1 jam ini. Bapak berkatilah apa yang telah kami pelajari hari ini supaya dapat bermanfaat. Bapak berkatilah kami selalu, kami akan melanjutkan BDR selanjutnya. Amin. Santa Maria adalah serada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, jangan lupa ditulis rangkuman dan refleksinya di Google Classroom kalian. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tekanan zat, gas, dan latihan soal. Bye-bye. Bye-bye.